dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Kepada Bapak Helmi Haris SHI MSI, disilahkan. Halo, bisa didengarkan suara saya? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, beserta lab asal modal yang berbahagia, hari ini kita akan menyampaikan materi yang menjadi bagian dari praktikum dasar modal. Lalu beberapa. Mohon maaf Pak Helmi. Ya. Suaranya terlalu kecil, Pak. Oh gitu. Saya keraskan. Bisa didengar? Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Mungkin beberapa pertemuan kemarin ada pemateri yang sudah menyampaikan tentang apa itu pasar modal. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana memilih saham yang kira-kira tepat bagi kita sehingga nantinya akan bisa memberikan penghasilan, memberikan pendapatan tambahan bagi kita. Sebelum masuk ke materi, sebentar saya share screen dulu. Oke, kita akan berbicara tentang bagaimana memilih saham yang tepat untuk kita. Tetapi sebelum masuk ke pemilihan saham kira-kira seperti apa yang tepat untuk kita akan mereverse kembali, kita akan mereview kembali apa sih dasar yang menjadikan kita, apa sih dasar yang kemudian membuat kita penting untuk melakukan investasi dalam bentuk saham. Gitu. Nah, secara umum, kenapa seorang individu itu perlu melakukan investasi, itu banyak sekali pertimbangan, banyak sekali latar belakang yang bisa kita kemukakan. Di antaranya adalah satu, misalnya gini, ketika kita punya uang, taruhlah misalnya kita pegang uang 1 juta. Nah, uang 1 juta itu kemudian kita taruh di kolong tempat tidur kita misalnya. Kita diamin lama, selama 5 atau 10 tahun kira-kira misalnya. Nah, dalam tempo 5 sampai dengan 10 tahun itu tadi, kemudian kita ambil uang yang dari kolong tempat tidur tadi, uangnya akan tetap sama gitu kan ya. Secara fisik uangnya itu akan tetap sama, sejumlah 1 juta rupiah. Cuman persoalannya 1 juta rupiah yang kita taruh 5 tahun, 10 tahun kemarin, kemudian hari ini kita ambil, itu kira-kira kalau misalnya kemudian kita pakai untuk membeli barang, kalau kita pakai untuk membeli barang, bisa juga jasa ya, itu kira-kira apakah besaran, apakah banyaknya barang yang bisa terbeli dari uang 1 juta saat ini, itu akan sama dengan besaran barang, jumlah barang yang terbeli dengan uang 1 juta pada 5-10 tahun kemarin. Kira-kira sama nggak? Saya ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa yang kita dapat dari uang yang sama-sama 1 juta saat ini dengan 5 tahun, 10 tahun kemarin, itu kemungkinan besar akan berbeda jumlahnya dari sisi kuantiti. Nah, misalnya apa misalnya? Saya kemarin mencontohkan ini saya contohkan lagi nggak apa-apa ya di kelas yang ini. Dulu tahun 97, mungkin kalian belum lahir,
ya. Tahun 97 itu kalau kita datang ke McD, kita mau beli satu buah Big Mac gitu ya. Itu harganya di kisaran antara 5.000, antara 4.600, 4.800 sampai 5.000 dah. Kisarannya di angka itu. Tapi kalau sekarang saat ini kita masuk ke McD untuk membeli satu buah Big Mac, kira-kira harganya berapa? 2020 kemarin itu kisarannya di angka 39 ribuan. Harga satu buah burger Big Mac itu di kisaran angka 39.000, 40 ribuan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bentuk, dari sisi komposisi, dari sisi rasa, dari sisi ya banyak hal ya, mulai dari taste ingredient sampai dengan bentuknya, itu nggak ada perbedaan yang signifikan antara Big Mac di tahun 97 dengan Big Mac di tahun 2020 ya, kayak gitu, nggak beda-beda jauh. Cuman kalau kita lihat dari harganya, kalau kita lihat dari berapa rupiah yang harus kita spending untuk beli satu buah Big Mac ini tadi, itu kan bedanya sangat signifikan gitu ya. 5.000 dengan 40.000. Padahal barang yang kita beli sama itu. Yang kita beli sama. Atau misalnya nih, kita pegang uang 100 ribu misalnya. Kita pegang uang 100 ribu. Kita beli saat ini misalnya 100 ribu, itu kita bisa dapat 6 mangkok makanan, bakso atau apa itu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita pakai 100 ribu itu tadi untuk membeli makanan di tahun berikutnya, di tahun-tahun yang akan datang, itu kemungkinan akan tetap sama angkanya 100 ribu, itu kira-kira akan tetap sama dapat 6 mangkok nggak? Kemungkinan besar semakin ke sana, semakin waktunya itu semakin waktu yang akan datang itu semakin ke sana, itu kemungkinan besar jumlah mangkok yang bisa kita beli dari uang 100 ribu itu akan semakin kecil. Nah, dari situlah kenapa kemudian kita sebagai individu, kita sebagai seorang yang memiliki dana gitu ya, misalnya kita memiliki sisa uang, itu idealnya kita perlu untuk mengcover agar jangan sampai kemudian uang yang kita pegang saat ini kita diamin itu ternyata tidak akan bisa ngejar angka laju pertumbuhan harga barang dan jasa. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 gitu ya, sampai dengan 2019 kemarin, 2020 itu ada pergerakan yang naik juga, tapi angkanya mungkin belum saya update di sini. Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2019, itu kita akan mendapati pergerakan indeks harga konsumen, ini baik harga barang maupun harga jasa gitu ya, itu gerakannya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Apa yang kemudian menyebabkan harga selalu naik? Apa yang kemudian menyebabkan jasa dan barang itu nilainya, harganya selalu naik? Inilah yang kemudian kita kenal sebagai inflasi. Inflasi ini adalah sebuah proses meningkatnya harga-harga barang maupun jasa secara umum dan terus-menerus, dan biasanya itu orang mungkin cenderung berpikir, oh ini penurunan nilai mata uang gitu ya. Tapi sebenarnya di sini adalah kenaikan harga barang dan jasa. Nah, dari situlah kenapa kemudian seorang individu itu penting untuk melakukan investasi. Dengan harapan nantinya dengan investasi itu tadi, di kemudian hari kita akan mendapatkan tambahan, akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan nilai tambah dari investasi yang kita lakukan tadi, dengan harapan itu akan bisa menutup laju pergerakan inflasi. Ya paling tidak biar inflasi yang terjadi itu bisa tertutup gitu ya, tidak kemudian kita itu dirugikan dalam tanda kutip oleh laju pertumbuhan inflasi itu tadi.
Syukur-syukur kalau misalnya kemudian dengan investasi yang kita kerjakan itu tadi, kita akan mendapatkan nilai tambah berupa keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar menutup, dari hanya sekedar mengcover laju pertumbuhan inflasi. Nah, di luar sana, ketika kita berbicara tentang investasi, banyak sekali jenis-jenis investasi yang bisa kita pilih. Gitu. Banyak sekali di luar sana, kita bisa memilih sekian jumlah, sekian bentuk, sekian jenis investasi yang bisa menjadi opsi untuk kita lakukan. Sebut aja misalnya nih, orang investasi tanah misalnya, tanah atau properti. Ya kalau misalnya orang berbicara tentang investasi, tanah menjadi sebuah opsi yang cukup menarik. Atau bisa pula kita bisa investasi di emas misalnya. Atau bisa pula kita bisa investasi di deposito, obligasi, tabungan, dan seterusnya misalnya. Nah, masing-masing dari jenis investasi yang ada itu tadi tentu saja akan memiliki nilai plus serta juga nilai minusnya. Ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing jenis investasi itu tadi. Misalnya kalau kita sebut tanah misalnya atau properti misalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi di tanah, mungkin asumsi kita akan menerawang jauh gitu ya. Oh, nanti sekian tahun ke depan harga tanah itu akan naik dan nggak pernah ada ceritanya harga tanah itu turun. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya bisa jadi loh ya harga tanah itu ada penurunan, bisa jadi ya karena mungkin salah estimasi. Bagaimana salah estimasi itu nanti disampaikan di pembahasan tentang investasi, jenis investasi yang lain aja. Nah, saya berbicaranya tentang ini dulu saja. Jadi ketika kita invest di tanah, itu mungkin kita sudah mulai kebayang ke depan harga tanah akan selalu mengalami peningkatan. Harga tanah akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pertumbuhan inflasi yang ada. Iya enggak? Iya. Mungkin enggak? Mungkin. Gitu ya. Sangat mungkin harga tanah itu akan terus mengalami pertumbuhan. Karena memang enggak pernah ada penambahan tanah, luasan tanah itu enggak pernah ada penambahan, tapi yang butuh itu banyak. Terus bertambah. Sehingga harga tanah selalu mengalami pertumbuhan. Iya enggak? Iya sih. Cuman ketika kita beli tanah atau properti, itu ada nilai minus-nya, ada nilai kekurangannya. Dalam bentuk bahwa tanah itu adalah jenis investasi yang kurang likuid. Kurang likuid. Kenapa kok kurang likuid? Karena tanah yang kita beli, kemudian kita taruh, kita jadikan sebagai investasi yang lama gitu, yang menaun gitu ya. Tiba-tiba kemudian di saat itu kita butuh dana. Kita butuh dana dadakan. Bisa nggak kita jual tanahnya secara langsung? Ya mungkin sih kemudian hari itu kita jual, hari itu dapat buyer, hari itu terbeli. Mungkin seperti itu. Cuman persoalannya kalau kita jual tanah dengan tempo yang sangat singkat semacam itu, bisa jadi nanti kita akan dapat buyer yang menawar harga tanah kita di bawah harga pasaran. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika kemudian kita menjualnya tergesa-gesa ya, yang terjadi harganya pasti akan di bawah harga pasaran tanah. Kalau kemudian kita mau menunggu harganya biar sesuai harga pasaran, mungkin kita butuh waktu gitu ya. Jual tanah hari ini kita jual, tidak mesti hari ini akan bisa kita konversi menjadi uang. Itulah kenapa kemudian properti itu menjadi jenis investasi yang menguntungkan tetapi kurang likuid. Dan untuk membeli tanah, ingat itu perlu sumber daya keuangan yang cukup besar. Nggak mungkin kita ceritanya beli tanah 1 karung, 2 karung gitu. Kalau kita beli tanah tentu saja sekian meter, 100 meter, 1 petak, 1 hektar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika tanahnya seperti itu, berarti akan butuh sumber daya keuangan yang relatif besar untuk kita keluarkan dalam bentuk investasi di properti. Itu beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan dari ketika kita investasi di properti atau tanah. Oh, kalau gitu ke yang lain aja misalnya apa? Emas misalnya. Emas ada nggak keuntungan yang bisa kita peroleh? Sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Kenapa? Karena harga emas itu memang kecenderungannya selalu naik. Gitu ya.
Meskipun dalam beberapa waktu juga ada penurunan harga emas. Kemarin harga emas Antam itu juga sempat mengalami penurunan hari ini. Per hari ini, tadi pagi saya sempat lihat kalau nggak salah di kisaran harga 500 sekian, 520 atau berapa per gramnya. Nah, tetapi secara umum memang harga emas itu kecenderungannya memang mengalami peningkatan. Nah, salah satu kelebihan dari ketika kita invest di emas itu adalah bahwa emas itu adalah salah satu bentuk investasi yang cukup liquid. Apalagi kalau emasnya itu bukan emas batangan gitu ya, tapi emas dalam bentuk perhiasan misalnya. Itu cukup liquid. Kenapa liquid? Karena ketika misalnya kita butuh dana, kita datang ke toko emas, kita jual, hari itu kita butuh, hari itu kita jual, hari itu kita akan mengkonversi emas itu tadi menjadi uang yang bisa kita pakai untuk menutup kebutuhan kita. Dan emas itu memang relatif ini ya, karena free of tax gitu ya, bebas pajak. Lumayan menarik. Cuman ternyata investasi di emas itu juga memiliki sisi kekurangan. Sisi kekurangannya apa? Misalnya emas itu ada kalanya bisa hilang. Loh kok bisa hilang? Ya kalau misalnya mbak-mbak atau adik-adik yang perempuan ini misalnya kalian beli perhiasan dalam bentuk kalung atau apa, itu kan ada kemungkinan kalian lupa naruh, atau ada kemungkinan diambil orang, ada kemungkinan jatuh tidak dipakai. Nah, resiko-resiko semacam itu mungkin bisa terjadi gitu. Kalau emas batangan bisa hilang nggak? Ya mungkin saja gitu ya, dicuri atau bagaimana itu. Kalau emas dalam bentuk invest, jual beli emas di sektor keuangan, dalam arti belinya itu tidak beli fisik tetapi bukti kepemilikan atas emas, bisa nggak hilang? Itu lain soal, tidak kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, resiko kehilangan itu sangat mungkin terjadi ketika kita beli emas, ketika kita invest di emas. Harga emas itu ternyata kalau kita amati juga mengalami tingkat fluktuasi yang lumayan fluktuatif. Tingkat pergerakan harga yang lumayan fluktuatif. Di samping itu, satu hal yang penting, terutama bagi kalian, karena kebetulan kalian adalah anak atau mahasiswa teknik ekonomi Islam, satu hal yang penting adalah ketika kita invest di emas, itu ternyata kurang memberikan dampak terhadap ekonomi real. Di sektor realnya itu tidak ada dampak yang bisa kita berikan, nggak ada impact positif dari kita beli emas di sektor real. Ya, yang terjadi ketika kita beli emas ya kita beli ke penjual, ke toko emasnya, kita pakai atau kita simpan gitu ya. Yang terjadi hanya terbatas antara kita selaku pembeli dengan si penjual emas itu tadi, si toko emasnya itu tadi. Nah, itu dianggap kurang memberikan dampak yang signifikan, dianggap kurang memberikan dampak yang real pada pergerakan ekonomi di masyarakat. Nah, padahal kalian perlu ingat dalam ekonomi Islam itu kan ada satu kaidah ya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, kayak Allah yakuna dzulatan bainal aghniya minkum gitu kan. Jangan sampai kemudian kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi kalau pergerakan atau perputaran uang, perputaran kekayaan itu hanya beredar di sekian orang kaya saja, itu dampaknya bagi masyarakat secara umum itu akan kurang bagus gitu ya. Kayak Allah yakuna dzulatan bainal aghniya minkum. Nah, itu perlu kalian pahami hal semacam itu. Jangan sampai kemudian pergerakan atau distribusi kekayaan itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Perlu juga sampai ke level menengah, ke bawah, dan seterusnya. Itu semua lapisan masyarakat harapannya ada terdampak gitu ya. Kalau kita lihat, saya nggak ini aja. Kalau kita lihat, nggak menyampaikan ke saham dulu gitu ya. Kalau kita lihat, dalam periode kurun waktu 11 tahun ke belakang, 10 tahun, 11 tahun ke belakang, itu ada data semacam ini, Mas Mbak. Misalnya tadi kita punya opsi tuh, kita taruh di tabungan, kita taruh di emas, kita taruh di deposito, kita taruh di obligasi. Nah, masing-masing opsi itu tadi, kita lihat datanya.
Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2019-2020 kemarin, itu kalau kemudian kita naruh uang kita biar tidak terkena inflasi misalnya, kita taruh uang kita biar tidak tergerus oleh laju pertumbuhan inflasi yang 5,18% gitu ya. Itu kira-kira enaknya kita taruh di mana? Coba kalian perhatikan tuh, 2008 sampai dengan 2020 itu laju pertumbuhan. Kalau kita naruh uang kita di bank dalam bentuk bunga, itu yang terjadi tabungan itu kisarannya pertumbuhannya di angka 2,03%. Bandingkan itu dengan laju pertumbuhan inflasi. Gedean mana kira-kira? Gede inflasinya kan? Jadi kalau misalnya kita nabung di kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2019, yang terjadi kita tergerus itu kekayaan kita tergerus oleh laju pertumbuhan inflasi. Atau kalau misalnya nih kita taruh di emas misalnya, data yang nomor 2 yang warna kuning itu adalah laju pertumbuhan harga emas gitu ya. Kalau kalian perhatikan secara rata emas itu mengalami tingkat fluktuasi yang cukup fluktuatif gitu ya, naik turun gitu. Nah, antara 2008 sampai dengan tahun 2019 rata pertumbuhan harga emas itu di angka 4,80%. Bandingin aja itu dengan angka inflasi yang tadi sempat kita lihat. Deposito gimana nih? Deposito kan menguntungkan gitu. Deposito menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Karena imbal hasil dari deposito dipatok di depan dan itu pasti gitu ya, sifatnya pasti. Misalnya seperti itu, kita berasumsi, kita beranggapan seperti itu misalnya. Ya, memang deposito itu memang memiliki imbal hasil yang sudah pasti. Nah, kalau kemudian kita lihat secara rata-rata tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 itu angka deposito itu di kisaran 6,68%. Masih lebih tinggi dari inflasi. Jadi kalau misalnya kita naruh di deposito mungkin kekayaan kita nggak akan terus oleh laju pertumbuhan inflasi. Obligasi misalnya, obligasi gimana ya? Obligasi relatif di atasnya, relatif di atas deposito. Karena imbal hasil untuk obligasi memang dipatok, rata-rata itu dipatok di atas harga, di atas imbal hasil deposito. Nah, di antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, nilai obligasi itu dikisarkan angka 7,83%. Bayangin dengan inflasi tadi, kita masih dapat keuntungan. Uang kita atau kekayaan kalian itu nggak akan tergerus oleh laju pertumbuhan inflasi, dalam arti itu masih bisa menutup inflasi, menurut saya seperti itu. Tapi kalau kalian perhatikan di yang paling atas, gitu ya, indeks harga saham gabungan, itu di antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 itu rata-rata harga saham IHSG, laju pertumbuhan IHSG itu di kisaran 15,14%. Antara opsi-opsi investasi tadi, itu ternyata opsi untuk membeli saham itu masih relatif lebih tinggi daripada laju pertumbuhan inflasi. Nah, dari situ, Pak, kenapa kok emas tadi disebut, kemudian properti disebut, tapi nggak muncul di sini datanya? Sebenarnya data tentang pergerakan pertumbuhan harga properti, harga tanah itu bisa kita akses juga ya. Cuman yang jadi persoalan, harga tanah itu kan antara satu daerah dengan daerah yang lain pertumbuhannya mungkin tidak sama gitu ya. Maka di sini tidak saya munculkan. Tapi secara umum kalau misalnya kemudian kita berbicara tentang opsi pilihan untuk naruh uang kita di investasi, dari data ini saham memang relatif lebih menarik untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti kemudian obligasi itu nggak menarik, bukan berarti deposito itu nggak menarik, bukan berarti emas itu nggak menarik, tabungan nggak menarik, nggak seperti itu gitu ya. Masing-masing memiliki nilai plusnya dan masing-masing juga memiliki nilai minusnya. Nah, terserah pada kita, misalnya akan dikembalikan pada kita. Ini tadi yang saya sebut. Untuk berbicara, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu saham, kita harus tahu dulu. Kira-kira kalau misalnya kita mau beli saham, kita harus kemana? Nah,
piranti yang bisa kita piranti yang harus kita pahami ketika kita beli saham itu adalah mekanisme pasar modal gitu, Pak. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal ini adalah sebuah institusi yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Mungkin kalian kemarin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya, mungkin Pak Wira ya, Mbak Yulita, atau KSPM. Saya nggak tahu. Pak Wira atau siapa kemarin sudah menyampaikan materi tentang saham. Nah, di sini pasar modal itu tadi, produk yang ada di pasar modal itu banyak sebenarnya. Bisa saham, ada obligasi, reksadana, dan lain-lain. Hari ini kita akan lebih berbicara tentang saham sebagai salah satu produk dari pasar modal. Apa itu saham? Apa itu saham? Kita akan mencoba memahami makna saham dari perspektif ini. Kalian perhatikan screen share-nya ini ya. Di situ misalnya ada satu orang yang menjalankan usaha ada satu perusahaan gitu ya, perusahaan ini dalam bentuk butik misalnya. Nah, ketika satu orang ini, taruhlah kita sebutkan di situ namanya Bu Anissa ya. Ketika Bu Anissa ini memiliki butik, menjalankan operasional butik, itu dinilai aset, dinilai total kekayaan, total aset dari butik itu misalnya seharga nilai butik itu adalah senilai 1 miliar rupiah. Nah, di situ Bu Anissa adalah pemilik tunggal dari butik ini, yang nilainya 1 miliar rupiah. Cuman Bu Anissa berpikir misalnya, kalau saya jalanin usaha butik saya ini tadi, kalau saya jalanin perusahaan butik saya ini tadi, dengan kondisi saat ini, dengan kondisi seperti saat ini, asetnya 1 miliar, terus kemudian ya beroperasinya sama seperti saat ini gitu ya. Itu keuntungan yang akan saya dapat tentu akan segitu-gitu saja. Misalnya Bu Anissa berpikiran seperti itu. Nah, untuk bisa menaikkan keuntungan dari butik saya butuh untuk semakin memperluas sayap, semakin memperlebar usaha dari butik yang saya jalankan ini misalnya. Nah, Bu Anissa berpikir seperti itu, biar keuntungannya tambah, biar keuntungannya nanti semakin besar, semakin gede. Cuman Bu Anissa terkendala di modal nih. Nah, untuk membesarkan butik, untuk membesarkan perusahaan, tentu saja butuh suntikan modal. Nah, sebenarnya ada opsi untuk pinjam ke bank gitu ya. Tapi Bu Anissa mungkin berpikir kalau saya pinjam ke bank, ada biaya dalam bentuk bayar bunga yang harus saya serahkan ke bank. Gitu. Enak banknya dong. Nah, misalnya Bu Anissa berpikir seperti itu. Ada opsi yang bisa dipakai oleh Bu Anissa untuk memperbesar, untuk membuat usaha butiknya itu semakin besar dengan cara nyuntik 1 miliar tambahan dengan menerbitkan lembaran saham. Jadi Bu Anissa berpikir nih, 1 miliar nilai total aset dari butik saya ini tadi, saya masih butuh tambahan 1 miliar lagi untuk memperbesar butik saya mendingan jual saham, jual kepemilikan atas butik saya ini ke masyarakat saja. Akhirnya dia menerbitkan nih misalnya, dia menerbitkan 20 lembaran saham yang nilai totalnya masing-masing per lembarnya misal itu adalah 50 juta rupiah. Kemudian 20 lembar saham ini tadi oleh Bu Anissa di-share ke masyarakat. Nah, ketika Bu Anissa nge-share ke masyarakat, di situ ada 20 orang calon pembeli yang sudah ngantri misalnya. Dia sudah 20 orang ini mereka sudah tertarik untuk membeli saham dari butiknya Bu Anissa itu tadi. Sehingga terkumpullah 20 orang yang masing-masing membeli satu lembar saham yang nilainya 50 juta, sehingga 20 kali 50 juta itu akan terkumpul uang sejumlah 1 miliar. Nah, ketika seperti itu, butik Bu Anissa menjadi semakin besar karena ada suntikan tambahan modal, yang semula 1 miliar menjadi 2 miliar.
1 miliar yang pertama itu berasal dari usaha yang dirintis oleh Bu Anissa. 1 miliar yang kedua itu berasal dari 20 orang pembeli saham yang tadi disebutkan di depan. Sehingga total aset, total nilai dari perusahaan butik Bu Anissa ini tadi akan menjadi 2 miliar. Nah, ketika seperti itu, berarti Bu Anissa itu memiliki butik, kepemilikan atas butiknya itu adalah sebesar 50%, 20 orang tadi secara keseluruhan mereka memiliki juga kepemilikan atas butik yang ada ini senilai 50%. 50% dibagi 50% menjadi miliknya 20 orang itu tadi. Jadi ketika kita beli saham, itu pada prinsipnya adalah kita membeli perusahaan, kita membeli sebuah bisnis. Nah, kita membeli sebuah usaha dari berbagai macam sektor yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham itu sendiri itu bisa kita maknai sebagai bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan itu tadi. Jadi begitu kita membeli gitu ya, begitu kita membeli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 10 lot, 1000 lot, sampai sekian jumlah lot yang kita beli, itu berarti sejumlah lot yang kita beli itulah akan merepresentasikan kepemilikan kita di perusahaan yang kita beli itu tadi. Semakin besar jumlah lot yang kita beli, itu akan semakin menegaskan posisi kita, semakin menegaskan kepemilikan kita atas perusahaan yang kita beli itu tadi. Nah, asumsi sederhananya untuk memahami bagaimana mekanisme saham itu, apa secara filosofi makna saham itu bisa kita ilustrasikan semacam ini tadi. Jadi Bu Anissa menerbitkan saham, dibeli oleh 20 investor. Ketika 20 investor itu adalah pembeli pertama saham yang dikeluarkan oleh Bu Anissa, itu berarti pada proses itu sedang terjadi initial public offering, atau kalian sering menyebutnya sebagai IPO. Kalian mungkin sudah sangat sering dengar gitu, sudah cukup familiar gitu. Initial public offering, penawaran pertama kepada masyarakat, kepada publik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemudian dalam berjalannya waktu, oh ternyata usaha butik Bu Anissa ini tadi misalnya memperoleh keuntungan di 1 tahun buku gitu ya, di 1 tahun operasi perusahaan, itu misalnya kemudian butik Bu Anissa memperoleh keuntungan bersih 200 juta rupiah dalam 1 tahun. Bagaimana kemudian mekanisme pembagiannya? Kalau terjadi keuntungan, kalau ada keuntungan dari usaha yang dikerjakan oleh perusahaan itu tadi, maka 200 juta keuntungan bersih itu yang sudah diputuskan di RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham misalnya, itu 200 juta itu akan dibagikan kepada masing-masing pemilik dari butik itu tadi. Kalau tadi disebut bahwa Bu Anissa itu 50% kepemilikannya atas butik, berarti Bu Anissa dapat 50% dari 200 juta itu tadi. Sehingga Bu Anissa berhak dapat 100 juta keuntungan. Yang 100 juta itu akan dibagi sama ratakan kepada 20 orang pembeli saham itu tadi. Kenapa kok sama rata? Karena jumlah lot atau jumlah lembaran saham dari masing-masing 20 orang itu tadi adalah sama. Masing-masing 1 lembar. Maka di situ dari 200 juta, 20 orang pembeli saham Bu Anissa itu tadi akan mendapatkan keuntungan 5 juta. 100 juta untuk Bu Anissa dan 5 juta untuk 20 orang itu tadi, kita kenal atau kita sebut sebagai dividen. Laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan mereka, sesuai dengan besaran kepemilikan mereka atas perusahaan itu tadi. Nah, kepemilikannya direpresentasikan oleh kepemilikan atas saham itu. Semakin besar jumlah lot yang kita miliki, semakin besar jumlah saham yang kita miliki, maka tentu saja pembagian dividen bagi kita itu juga akan semakin besar. Pertanyaannya kalau yang terjadi sebaliknya nih, misalnya usaha butik Anissa ini tadi ternyata tidak mengalami keuntungan, malah justru rugi di tahun buku 2020 misalnya. Itu bagaimana itu? Nah, kalau terjadi semacam itu, bukan berarti kemudian 100 juta itu tadi Bu Anissa akan nanggung 50%-nya,
kemudian yang 50% kerugian akan ditanggung oleh 20 orang, nggak seperti itu gitu ya. Mekanismenya itu adalah bahwa kerugian yang terjadi itu akan mengurangi aset dari perusahaan. Jadi Bu Anissa di tahun 2020 dia tetap tidak ngeluarin duit apa-apa itu. Bukan berarti kemudian Bu Anissa harus nanggung ruginya gitu. Begitu juga 20 orang tadi. Mereka juga nggak harus nanggung kerugian yang dialami oleh butik yang mereka miliki itu tadi. Yang terjadi itu adalah kalau tadi nilai usaha butiknya itu tadi adalah 2 miliar, maka dengan adanya kerugian 100 juta, maka usaha butik itu tadi akan bernilai total asetnya akan menjadi 109 akan menjadi 1 miliar 900 juta rupiah. Di situ nggak ada dividen. Nah, keuntungan pertama yang bisa kita miliki, yang bisa kita dapat ketika kita memiliki saham itu adalah dividen. Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dari keuntungan bersih perusahaan yang kita beli. Keuntungan yang kedua apa? Ketika kita memiliki saham. Keuntungan kedua ketika kita memiliki saham itu adalah capital gain. Kalian mungkin sering dengar itu istilah capital gain. Capital gain itu secara sederhana bisa kita ilustrasikan seperti ini. 20 orang tadi, 20 orang beli saham Bu Anissa itu tadi, masing-masing membeli satu lembarnya senilai 50 juta rupiah. Nah, misalnya setelah berjalannya waktu, setelah 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa waktu setelah terjadi IPO itu tadi, misalnya butik Bu Anissa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga orang-orang mulai melihat nih, oh kalau gitu berarti butik Bu Anissa naik tinggi nih. Enak dong, enak tuh kalau misalnya kita bisa ikut memiliki perusahaan Bu Anissa, kita juga bisa dapat untung, misalnya seperti itu. Nah, si Bapak ini tadi adalah representasi dari masyarakat umum yang punya pandangan itu tadi. Oh kalau gitu berarti butik Bu Anissa besok ke depan akan mengalami kenaikan keuntungan, akan memberikan keuntungan yang cukup baik bagi kita, yang cukup bagus bagi kita. Maka si Bapak yang tadi kemudian dekati itu, nyoba nawar ke 20 orang pemegang saham tadi. Mbak, saya beli dong kepemilikan kamu di butik Bu Anissa. Kamu kan beli kemarin 50 juta. Gimana kalau saya tawar 75 juta misalnya. Nah, ketika terjadi tawar-menawar dan kemudian di situ ada deal, ada kesepakatan, terjuallah misalnya saham yang semula dimiliki oleh si ibu ini tadi beralih kepada si bapak dengan nilai 75 juta. Maka ada selisih 25 juta antara harga beli dengan harga jual dalam perspektif si ibu itu tadi. Itu 25 juta ini tadi adalah keuntungan yang kemudian kita sebut sebagai capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan dari selisih lebih pada transaksi jual dan beli saham. Nah, kalau yang terjadi, ternyata setelah tawar-menawar, ternyata dealnya 45 juta misalnya. Di situ ada kerugian 5 juta, karena kemarin belinya 50 juta. Nah, seperti itu sebenarnya namanya adalah kerugian gitu ya, kebalikan dari capital gain tadi. Jadi di situ ada capital loss gitu ya. Istilahnya kerugian atas modal gitu ya. Ada 5 juta yang semula dikeluarkan oleh si ibu, ternyata satu lembarnya itu tadi hanya terjual 45 juta. Nah, pada skema semacam ini berarti saham sudah masuk ke pasar sekunder karena sudah di turunan antara investor yang pertama dijual ke investor kedua. Kalau tadi masih pertama dari perusahaan dijual kepada investor pertama, itu kita sebut sebagai initial public offering. Tapi setelah itu investor pembeli pertamanya itu tadi dia berhak untuk jual kepada orang lain, kepada investor lain, investor berikutnya dengan kesepakatan mereka sendiri gitu. Kesepakatannya diwujudkan dalam bentuk apa? Tentu saja transaksi yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia kalau kita transaksinya di pasar modal Indonesia. Nah, mekanismenya gimana ketika kita melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia? Ya sama dengan mekanisme di Bursa Efek negara lain. Di situ ketika penjual, pemegang saham ya, ketika pemegang saham itu berniat untuk menjual, berarti dia posisinya sebagai penjual, itu dia akan menempati urutan yang paling atas dalam
mekanisme transaksi sahamnya, dia akan menempati posisi yang paling atas ketika dia mengoffer, ketika dia memberikan tawaran untuk menjual sahamnya di angka yang paling kecil. Semakin mahal seorang penjual menawarkan sahamnya, itu maka antriannya akan semakin di belakang, semakin di bawah, semakin di belakang. Kalian bisa lihat di screen screen share itu tadi. 2.500 dia berada di paling bawah, 2.410 dia berada di paling atas. Kenapa? Karena si penjual menawarkan harga paling murah, maka dia berada di antrian paling awal. Sebaliknya, calon pembeli saham ketika dia bid, ketika dia menawar, kalau tadi menawarkan gitu ya, tapi kemudian ada pembeli yang menawar, harga yang berasal, harga tawar dari si pembeli itu tadi, itu akan menempati urutan paling atas kalau dia menawarkan, kalau dia menawar, bukan menawarkan ya, kalau dia menawar dengan harga yang paling tinggi. Jadi 2.400 dia nawar, itu akan berada di posisi paling tinggi. Semakin kecil dia menawar, maka angkanya akan berada di urutannya akan berada di semakin belakang, semakin belakang. Nah, ketika match antara penjual dan pembeli, maka di situ terjadi transaksi dalam jual beli saham itu tadi. Jadi transaksinya bisa terjadi dan itu difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia tentu dengan pirantinya ya, KSI dan sebagainya. Nah, penjual itu merepresentasikan posisi supply, pembeli merepresentasikan posisi demand atas saham. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan nih, misalnya kita pengen tahu saham apa saja yang sudah listing, saham apa saja yang bisa kita beli dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat tuh, di sekitar kita ada banyak sekali jumlah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Ya siapa sih yang nggak tahu Kalbe, siapa sih yang nggak tahu Unilever, siapa sih yang nggak tahu Astra, dan seterusnya, masih banyak lagi misalnya. Nah, misalnya kita lihat aja lah yang paling familiar misalnya ya. Bukan yang paling familiar, yang sangat familiar. Meskipun yang lain juga familiar juga gitu maksud saya. Nah, kita lihat misalnya Unilever misalnya. Berani nggak dalam satu hari gitu ya, kita keluar dari ruangan rumah, kita keluar dari rumah untuk keluar ke jalan, keluar ke kampus, keluar ke mall, keluar ke pasar gitu, itu tanpa menggunakan produknya Unilever sama sekali. Berani nggak dalam satu hari? Mungkin banyak di antara kita yang bilang nggak berani gitu. Kenapa? Karena ketika kita mandi, ketika kita gosok gigi, ya yang kita gunakan kemungkinan besar banyak produk yang dihasilkan dari Unilever. Ya pasta gigi ada sekian varian, sabun ada sekian varian misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita keluar rumah tanpa produk Unilever, kemungkinan kita juga akan repot gitu ya. Garuda Indonesia, siapa sih yang tidak kenal Garuda Indonesia misalnya? Kalau kita mau bepergian, traveling, ya kita misalnya naik pesawat, Garuda untuk saat ini masih menjadi pilihan untuk traveling dengan menggunakan pesawat. Ini saya nggak ada misi-misi endorsement-nya. Di sini saya hanya menunjukkan bahwa di luar sana itu banyak sekali emiten yang sudah listing di Bursa Efek, perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek yang bisa kita pilih. Banyak sekali. Di sini belum kita pilih mana yang syariah dan mana yang non syariah itu ya. Daftar efek syariah yang mana saja belum kita pilih ini secara umum. Banyak sekali di sekitar kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah di antara sekian banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek itu, kalau kita mau beli gimana ya caranya? Ada beberapa pertimbangan yang idealnya kita pakai ketika kita memutuskan mau memilih saham mana yang akan kita beli. Gitu ya. Yang pertama, upayakan ketika kita mau memilih saham, itu pilihlah saham perusahaan yang memang kita kenal. Ya, jangan beli kucing dalam karung. Gitu. Jadi kalau misalnya kita putuskan untuk beli saham, ya upayakan kita tahu tuh ya, perusahaannya itu memang sudah kita kenal. Dan kemudian yang kedua, kita coba itu lihat seberapa besar kapitalisasi pasar perusahaan tersebut.
Jadi kapitalisasi pasar ini sebenarnya adalah mencerminkan seberapa banyak dan seberapa besar saham perusahaan tersebut beredar. Semakin tinggi market kapitalisasinya, kapitalisasi pasarnya itu semakin tinggi, maka akan semakin baik. Di sini, Bursa Efek sudah menggolongkan 3 jenis perusahaan masuk dalam jenis kapitalisasi pasar yang mana. Yang pertama adalah third liner. Third liner itu apa sih? Third liner ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek dengan menerbitkan sahamnya dengan nilai kapitalisasi pasar masih di bawah angka 5 triliun rupiah. Nah, biasanya perusahaan semacam ini memang jarang terdengar namanya gitu. Tapi itu ada dan sudah listing gitu ya. Nah, harganya biasanya relatif lebih murah. Bukan lebih murah, ya, relatif murah. Kenapa kok murah? Karena memang ya itu masuk ke third liner itu tadi ya. Cuman persoalannya kalau misalnya kita memiliki saham yang third liner itu ada potensi negatif yang mungkin muncul di situ ketika orang-orang atau oknum-oknum tertentu pemegang dana besar itu mereka bisa memainkan harga saham yang harga dasarnya itu memang relatif murah. Jadi dengan nilai kapitalisasi pasar yang memang relatif masih kecil, dengan harga yang relatif juga masih rendah, itu kemungkinan besar ada oknum yang nantinya akan membeli saham perusahaan itu, kemudian goreng misalnya. Kalian mungkin sering dengar istilah goreng saham. Apa itu goreng saham, bagaimana goreng saham, nanti pembahasannya di pertemuan yang lain saja, tidak di sini. Kemudian yang kedua, itu adalah perusahaan yang masuk dalam kategori second liner. Second liner itu apa sih? Second liner ini adalah perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar antara 10 sampai dengan 50 triliun. Nah, biasanya perusahaan semacam ini masih jarang tuh kita ketahui secara umum. Tetapi barang-barang yang diproduk itu sudah sangat jamak dipakai oleh masyarakat. Masyarakat sudah sangat familiar dengan produk dan mereka menggunakan produk dari perusahaan ini. Tapi mereka kadang-kadang jarang tuh nggak tahu produk yang dia pakai itu diproduksi oleh perusahaan apa, itu mungkin mereka kurang begitu familiar. Tapi dengan barangnya mereka relatif familiar. Nah, perusahaan semacam ini dalam kategori second liner. Kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan yang masuk dalam kategori first liner. Ini adalah perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar di atas 50 triliun rupiah. Nah, biasanya di sini perusahaannya adalah perusahaan yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Ya, banyak ya, kalian tadi kalau misalnya lihat perusahaan-perusahaan yang listing itu kira-kira seperti apa saja perusahaan yang sudah kita kenal gitu ya. Kemudian produk-produknya juga sudah dipakai gitu. Nah, itu perusahaan yang masuk dalam kategori first liner ini kita sering sebut juga sebagai saham blue chip. Nah, tips yang ketiga ketika kita memilih saham, pilihlah perusahaan yang selalu mengalami pertumbuhan laba yang naik. Labanya itu selalu bertumbuh. Kemudian yang keempat, diversifikasi portofolio saham. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita beli saham, jangan sampai kemudian portofolio kita itu isinya hanya satu tok. Kita punya duit, kemudian kita belikan saham, ya karena kita senangnya satu perusahaan, ya kita belinya hanya itu gitu. Nah, di portofolio kita nggak ada saham-saham yang lain, nggak ada diversifikasi ke perusahaan yang lain. Nah, kalau seperti itu yang kita lakukan, itu ada kekhawatiran misalnya kemudian harga saham kita itu yang kita beli di hanya satu perusahaan itu tadi, misalnya kemudian harganya itu sedang turun, maka yang terjadi kita rugi di situ. Kenapa? Karena duit kita semuanya kita taruh di situ. Itu akan menjadi berbeda ketika misalnya kemudian kita diversifikasi, satu kita taruh di saham ini, satu kita taruh di saham ini, satu kita taruh di saham ini, atau bisa pula diversifikasi di sektor ya. Satu kita taruh di saham sektor ini itu ya tambang, manufaktur, consumer goods dan seterusnya misalnya. Nah, ketika seperti itu kita bisa memilah diversifikasi kita taruh di sekian portofolio, di sekian saham, portofolio kita itu isinya sekian saham. Itu harapannya kalau ada satu yang turun masih ada cadangan yang lain.
don't put your egg into one basket. Gitu ya. Jangan kalian menaruh telur yang kalian miliki di hanya satu keranjang. Taruhlah keranjang ini, dan keranjang ini. Misalnya. Kalau misalnya satu keranjang ini pecah, kita masih punya yang satu. Kita masih punya yang lain. Kemudian yang berikutnya, kita upayakan untuk mengenali kapan potensi beli saham itu ya. Kapan potensi untuk membeli sebuah saham. Nah, teknik yang sering kita pakai untuk ini biasanya kita pahami dulu apa itu level support, apa itu level resisten, apa itu level sideways gitu ya, apa itu support, resistance, sideways, dan juga trend line-nya kira-kira seperti apa. Trend line semacam ini kita bisa lihat dari analisa saham. Ya mungkin nanti pertanyaannya nanti saja ya. Sebenarnya di sini biasanya saya stop dulu, kemudian saya kasih kesempatan untuk tanya, tapi nanti saya selesaikan dulu. Nah, ketika kita beli saham, kita bisa melakukan secara prinsip itu kita bisa melakukan dua model analisa saham. Analisa saham yang pertama itu sering kita sebut sebagai analisa fundamental. Analisa saham yang kedua itu sering kita sebut sebagai analisa teknikal. Jadi ada dua, fundamental dan teknikal. Fundamental itu apa sih? Analisa fundamental ini adalah analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dari perusahaan tersebut dan juga karakteristik operasional dari perusahaan yang kita mau beli itu. Nah, ketika kita berbicara tentang analisis fundamental, itu kita bisa melihat bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan itu. Banyak sekali yang bisa kita lihat dari laporan keuangan sebuah bank, gitu ya. Bank. Dari laporan keuangan sebuah perusahaan itu bisa yang lain, gitu ya. Nah, dari laporan keuangan semacam ini tadi, kita akan tahu tuh, kira-kira secara fundamental bagaimana kondisi perusahaan yang ada, bagaimana kondisi perusahaan yang kita incar untuk kita beli. Nah, beberapa rasio yang bisa kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan secara fundamental itu misalnya kita lihat dari market caps-nya, kapitalisasi pasarnya kira-kira seperti apa. Nah, kapitalisasi pasar ini bisa kita lihat dengan mengalihkan antara harga beli terakhir, harga saham terakhir dengan jumlah share out, dengan jumlah lembaran saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Atau misalnya kita mau melihatnya dari total aset misalnya. Total aset itu kita bisa mengetahui bagaimana aset sebuah perusahaan dengan melihat modal ditambah dengan hutang dari perusahaan itu, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Atau bisa pula kita melihatnya dari revenue misalnya. Revenue itu apa sih? Total pendapatan yang diterima perusahaan. Nah, istilah-istilah semacam ini mungkin kalian sudah familiar di mata kuliah manajemen keuangan. Saya berharap kalian sudah ngambil mata kuliah manajemen keuangan. Atau bisa pula kita melihatnya dari gross profit gitu ya. Gross profit itu apa sih? Gross profit adalah revenue dikurangi dengan harga pokok penjualan. Atau bisa pula kita lihat dari price earning ratio atau kita sering nyebutnya sebagai PER gitu ya. PER itu apa? PER ini adalah rasio harga saham dan hasil atau pendapatan yang diperoleh. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu PER-nya, yang kita lihat adalah harga saham terakhir dibagi dengan earning, dibagi dengan pendapatan, dibagi dengan berapa pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Atau bisa pula kita melihatnya misalnya dari PBV misalnya. Price book value. Price book value itu apa sih? Price book value itu kita bandingkan antara harga saat ini atau harga terakhir dengan book value per share-nya, BVPS-nya. Jadi kalau misalnya antara harga terakhir dibandingkan dengan book value per share-nya itu ternyata nilainya masih di bawah angka 1, maka di situ kita bisa mengatakan bahwa harga saham dari perusahaan itu masih di bawah harga wajarnya. Nah, banyak sekali
Rasio-rasio keuangan yang bisa kita pakai untuk menentukan saya harus beli saham yang mana. ROE, BPPS, EPS, EBITDA, kemudian ada enterprise value atau EV gitu ya, kemudian ada return on asset, return on equity dan sebagainya. Nah, masing-masing dari rasio keuangan ini bisa kita pakai untuk menjadi dasar. Oh, berarti perusahaan ini secara fundamental memang baik. Oh, perusahaan ini secara fundamental memang kinerjanya bagus. Atau sebaliknya, jelek. Nah, ketika misalnya kita menemukan sebuah perusahaan yang kinerja fundamentalnya bagus, oh itu berarti kita layak untuk kita beli misalnya. Kita layak membeli saham dari perusahaan itu. Nah, itu analisa yang pertama, analisa fundamental. Kemudian yang kedua, ketika ketika kita ingin untuk beli saham, itu kita bisa menggunakan analisa teknikal. Tadi kalau tadi fundamental itu adalah kondisi perusahaan, kalau teknikal itu apa yang kita lihat? Analisa teknikal itu yang kita pelajari adalah karakteristik dari pergerakan harga saham dari waktu kemarin. Jadi kalau misalnya kita semakin menguasai analisa teknikal, itu harapannya kita nanti akan semakin mampu untuk mengenali kapan peluang untuk kita masuk, kapan peluang untuk kita keluar, kapan peluang untuk kita hold, kapan kita beli, kapan kita jual, kapan kita tahan saham yang kita miliki. Sehingga keuntungannya itu akan bisa kita peroleh gitu, akan bisa kita dapatkan. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa ketika kita menggunakan analisa teknikal itu bukan berarti kemudian kita itu bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kita bisa tahu seperti paranormal itu enggak ya? Kita bukan seorang senayan. Tapi analisa teknikal kita gunakan untuk mengestimasi, untuk memprediksi berdasarkan pada pergerakan harga saham sebelumnya, ke depan itu kira-kira akan seperti apa. Nah, analisa teknikal itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kita ketahui karena ada beberapa asumsi seperti ini, Mas. Dalam saham, dalam jual beli saham, itu price discount everything gitu ya. Kadang-kadang pergerakan harga atau price action dari saham itu cenderung mencerminkan informasi yang beredar di pasar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan analisa teknikal yang itu bergantung pada pergerakan harga saham yang sangat volatil, sangat naik turun berdasarkan pada bagaimana sentimen pasar, maka kita perlu tuh untuk mengetahui pergerakannya berdasarkan pada analisa teknikal itu tadi. Nah, biasalah ketika kita beli saham, rumor atau sentimen pasar itu memang sangat signifikan mempengaruhi harga saham. Ya, kalian mungkin beberapa waktu yang lalu pernah dengar beberapa hal itu atau beberapa kejadian yang cukup mempengaruhi pergerakan harga saham gitu. Kalian mungkin pernah dengar istilah mansurmologi misalnya. Bagaimana Ustadz Yusuf Mansur itu mempengaruhi pasar, mempengaruhi masyarakat sehingga harga saham tertentu mengalami pergerakan misalnya. Atau misalnya kemarin ketika Raffi Ahmad dan Ari Lasso sempat dipanggil sama Bursa Efek ya terkait dengan pernyataan mereka misalnya. Nah, hal-hal semacam itu akan bisa mempengaruhi sentimen pasar dan itu akan berpengaruh terhadap harga pasar. Atau bisa pula misalnya ketika kemarin tuh sempat ada sentimen positif terhadap harga saham perusahaan tambang yang berbasis nikel karena ada rencana kemarin Elon Musk dengan Tesla-nya itu akan bikin pabrikan baterai listrik di Indonesia. Konon ceritanya seperti itu gitu kan ya. Jadi pabrikan baterai listrik itu tadi menjadi penopang dasar untuk industri mobil listrik karena yang namanya mobil listrik pasti butuh baterai. Nah, baterai listrik itu yang paling bagus memang komponen dasarnya adalah nikel. Nah, nikel itu diproduksi atau tambang nikel paling besar di dunia itu adalah dari Indonesia. Nah, ketika ada sentimen semacam itu, maka Januari kemarin kalau tidak salah beberapa perusahaan yang berbasis pada tambang dan tambangnya ini ada nikelnya, tambang nikel itu mengalami
pergerakan harga saham yang cukup signifikan, meskipun sekarang turun lagi ya. Kebetulan saya termasuk yang beli saham tambang dengan berbasis nikel itu tadi. Kemudian yang kedua, dalam analisa teknikal itu kita juga harus memahami bahwa pergerakan harga saham itu cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. Nah, pergerakan harga saham yang mengikuti tren tertentu ini tadi baru akan berhenti ketika trennya itu memang sudah selesai atau sudah berakhir. Nah, baik trennya itu tren naik atau kita kenal dengan istilah uptrend gitu ya, bullish, atau tren turun, atau kita kenal dengan istilah downtrend atau bearish, atau tren sideways. Sideways itu apa? Sideways itu datar gitu ya, datar saja. Price move in trend. Harga saham itu kecenderungannya bergerak mengikuti tren tertentu. Kemudian satu hal lagi yang kemudian mendasari kenapa analisa teknikal itu perlu juga untuk kita pahami, itu adalah bahwa history repeat itself gitu ya. Terkadang terjadi pengulangan atas harga saham. Dulu tahun sekian misalnya, harga saham dari satu perusahaan A misalnya, itu pergerakannya seperti ini tertentu misalnya. Nah itu ternyata sama persis dengan bulan-bulan yang sama di tahun berikutnya misalnya. Kadang-kadang hal semacam itu bisa terjadi. Terkadang pergerakan harga saham di 2 tahun, 3 tahun kemarin itu bisa terulang mekanismenya, bisa terulang pergerakannya di waktu saat ini atau mungkin juga bahkan waktu yang akan datang. Nah, history repeat itself itu tadi juga penting bagi kita untuk mengetahui analisa teknikal ketika kita membeli saham. Nah, dalam analisa teknikal kita harus memahami beberapa jenis chart yang dipakai untuk menggambarkan pergerakan harga saham itu tadi. Jadi kalau di depan tadi sudah kita sebut bahwa analisa teknikal itu adalah analisa yang dipakai untuk mempelajari, untuk mengetahui bagaimana pergerakan harga saham berdasarkan pada chart yang ada di waktu-waktu sebelumnya, maka chart atau bentuk chart yang ada itu tadi bisa muncul dalam bentuk satu line chart, yang kedua bar chart, yang ketiga adalah candlestick chart. Apa itu line chart? Line chart ini sebenarnya adalah grafik atau chart yang paling sederhana yang menggambarkan garis yang menghubungkan antara harga-harga penutupan pada waktu tertentu. Jadi kalau misalnya hari ini nih harga saham ditutup pada level sekian, saham perusahaan A misalnya ditutup pada level sekian, kemarin ditutup pada level sekian, kemarin lusa level sekian, beberapa hari sebelumnya level sekian, beberapa waktu sebelumnya level sekian, dan seterusnya misalnya. Nah, harga penutupan itu tadi kalau kemudian kita bikin titik gitu ya, kemudian titik-titik itu kita hubungkan, itu akan membentuk line chart yang menunjukkan harga penutupan dari saham sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya titik-titik itu kemudian kita ambil garis, kita munculkan garis, itu akan muncul semacam ini. Akan muncul garis semacam ini. Nah, garis-garis ini tadi sebenarnya adalah titik waktu, titik harga di mana penutupan saham, harga penutupan saham itu terjadi di satu hari, satu waktu. Yang kedua, itu adalah bar chart. Bar chart itu apa sih? Bar chart itu sebenarnya secara prinsip sama dengan line chart ya, menunjukkan pergerakan harga saham, tetapi itu lebih complicated, lebih rumit daripada line chart. Kenapa kok lebih rumit? Karena chart dalam bentuk bar ini memberikan informasi mengenai pergerakan harga saham, baik itu harga pembukaan saham, harga penutupan saham, harga tertinggi saham, ataupun harga terendah saham dalam satu periode waktu. Nah, karena menunjukkan pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah, maka bar chart itu sering juga disebut sebagai open high low close chart gitu ya, OHLC chart. Open atau chart yang menunjukkan open, high harga tertinggi, low harga terendah, close atau penutupan harga di satu waktu. Kemudian yang ketiga adalah candlestick chart. Sebenarnya ini namanya adalah Japanese candlestick chart gitu ya. Dari namanya kelihatan tuh jelas tuh. Candle itu adalah lilin gitu ya.
lilin, stick itu adalah batangan lilin. Gitu. Jadi Japanese candlestick chart itu adalah batangan lilin Jepang, chart batangan lilin Jepang. Nah, ini sebuah chart yang membentuk seperti stick lilin, yang itu mirip sekali dengan bar chart, mirip sekali dengan bar chart, karena informasi yang disampaikan sama gitu ya, penutupan, pembukaan, harga tertinggi serta harga terendah. Tetapi postur dari candlestick chart ini agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih menarik untuk dilihat. Dan tadi contoh line chart itu seperti ini, contoh bar chart itu seperti ini ya, ada open, ada low, ada high, serta close. Sedangkan candlestick itu seperti ini. Sama sih, open, low, close, high. Cuma di situ ada penjelasan yang lebih detail. Ketika terjadi bullish atau terjadi kenaikan harga saham, maka bentuk dari candlestick-nya ini adalah hijau. Tetapi ketika terjadi bearish atau penurunan harga saham, warna dari candlestick-nya itu adalah merah. Bullish itu apa sih? Bullish itu adalah kondisi naiknya harga saham. Dari kata bull, banteng. Kalau bearish itu turunnya harga saham, dari kata bear. Bear itu beruang. Gitu ya. Jadi kalau kita ke bursa efek itu mungkin istilah bullish dan bearish sering kita gunakan. Gitu ya. Lambang banteng dan juga lambang beruang. Gitu ya. Ini contoh atau bentuk dari candlestick. Nah, tadi saya katakan di depan bahwa pergerakan harga saham itu cenderung mengikuti tren tertentu. Nah, trennya itu apa saja? Trennya itu bisa tren naik, bisa tren turun, atau bisa pula sideways. Tren naik ini secara sederhana bisa kita maknai sebuah keadaan ketika harga saham sedang bergerak naik. Nah, harga saham bergerak naik ini bisa kita maknai atau bisa kita sebut sebagai uptrend atau kecenderungan untuk naik ketika memenuhi prasyarat dasar. Prasyarat dasarnya apa? Ada 2 kali peak serta ada 2 kali trough. Apa itu peak dan trough nanti kita lihat. Sebaliknya, saham itu juga bisa mengikuti tren lain dalam bentuk tren turun gitu ya. Atau kita sebut sebagai downtrend atau bearish tadi. Nah, downtrend itu secara sederhana juga sama itu, mengalami pergerakan harga turun. Tapi itu juga di situ juga ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa nanti kita bicarakan. Yang ketiga adalah trend line atau pergerakan harga saham yang kita sebut sebagai trend line sideways. Sideways itu datar gitu ya, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit. Kalau misalnya kita tarik rata itu akan membentuk garis lurus. Itu namanya adalah sideways. Nah, syaratnya tadi apa? Tadi saya sebut untuk mengatakan bahwa sedang terjadi trend line dalam bentuk uptrend atau tren naik itu kalau memenuhi 2 prasyarat gitu ya. 2 prasyarat itu apa? Ada 2 kali T yang pertama dan ada 2 kali P. Apa itu T dan P? P itu adalah kondisi peak atau puncak gitu ya. T itu adalah trough, kondisi lembah. Jadi kalau kita mau mengatakan ini trennya sedang naik, maka yang terjadi harus ada minimal 2 kali T dan 2 kali P. Contohnya garis itu. Jadi berangkat dari titik yang pertama adalah trough atau lembah gitu ya. Itu naik sekali ke P, ke peak, puncak ya. Kemudian dari peak itu dia turun lagi ke higher trough atau trough yang lebih tinggi gitu ya, lembah yang lebih tinggi. Kemudian naik lagi ke higher peak atau puncak yang lebih tinggi. Kemudian dia turun lagi ke higher trough atau lembah yang lebih tinggi. Nah, ketika tren harga saham itu mengalami kondisi semacam itu dan ada 2 kali P serta 2 kali trough minimal, maka di situ kita bisa mengatakan bahwa harga sahamnya sedang mengikuti tren naik, trennya sedang naik. Contohnya misalnya apa yang terjadi di Access. Access ini adalah sebuah perusahaan yang sering di bursa, yang disebut bursa efek dengan kode ACES. Nah, di tahun 2017 itu pernah terjadi kondisi semacam ini.
harga saham ases itu ada kondisi tren semacam ini. Trennya ini naik. Nah, tren naik yang semacam ini 2 kali T dan 2 kali P itu berarti kita bisa mengatakan bahwa saham ases ini pada tahun 2017 pernah mengalami uptrend atau kecenderungan tren naik. Sebaliknya, downtrend itu adalah kecenderungan turun. Nah, sama dengan uptrend tadi, harus memenuhi 2 prasyarat. Yang pertama, ada 2 kali T, yang kedua juga ada 2 kali P. Tapi berangkatnya dari atas, berangkatnya dari peak. Gitu ya. Kalau tadi berangkatnya dari T, dari trough, maka downtrend itu kebalikannya berangkatnya dari atas, dari P. Peak, turun ke trough, naik lagi ke LP, lower peak gitu ya, atau peak yang lebih rendah, turun lagi ke lower trough atau trough yang lebih rendah, kemudian naik lagi ke lower peak, peak yang lebih rendah, dan turun lagi. Nah, ketika trennya itu membentuk garis semacam itu, minimal ada 2 kali T dan 2 kali P, maka kita bisa menyebut di situ sedang terjadi downtrend. Contohnya semacam ini. Waskita ya, Waskita itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gitu ya. Di situ ada kondisi harga sahamnya WSKT itu, kode sahamnya WSKT di tahun 2017 itu dia pernah mengalami tren penurunan semacam itu. Ada 2 kali P, 2 kali T minimal. Nah, kalau sideways gimana? Sideways itu naik sih dari trough ke peak, tapi turun lagi ke higher trough atau trough yang lebih tinggi, naik lagi ke lower P, turun lagi ke lower trough. Nah, di situ kondisinya itu naik turun semacam itu. Kemudian kalau kita tarik garis, maka garisnya akan membentuk garis datar. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai sideways. Ini juga contoh tahun 2017 sama. Nah, kita harus memahami bahwa ketika kita mengatakan ada tren naik atau tren turun, itu kita bisa menyatakan nih, saat ini tren naiknya valid nggak? Atau jangan-jangan tren naiknya ini palsu, false saja misalnya, palsu. Nah, palsu atau tidak, valid atau tidak, tren naik ataupun tren turun itu tadi bisa kita lihat dari pergerakan harga ketiganya. Jadi kalau tadi minimal 2 syaratnya itu adalah 2 kali P dan 2 kali trough untuk mengatakan ini uptrend atau downtrend, maka di harga yang ketiga itu kalau dia masih seirama dengan harga pertama dan harga kedua, bukan harga ya, kenaikan pertama dan kenaikan kedua, maaf. Itu kalau kenaikan atau pergerakan yang ketiga itu mengkonfirmasi dalam arti seirama dengan pergerakan yang pertama dan yang kedua, maka kita bisa mengatakan bahwa trennya itu sedang naik atau sedang turun secara valid. Jadi validitasnya itu bisa dilihat dari sejauh mana yang kita sebut sebagai uptrend atau downtrend itu tadi memang valid atau enggak. Nah, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di sini, ketika ada tren kenaikan atau penurunan saham dalam garis yang sangat vertikal gitu ya. Misalnya uptrend tapi uptrendnya itu sangat vertikal gitu, garisnya naik banget, miring banget gitu ya. Atau sebaliknya downtrend tapi turunnya itu juga curam banget gitu. Itu kita harus jeli itu, kita harus perhatikan. Kondisi yang semacam itu naiknya terlalu curam atau naiknya terlalu terlalu dalam, itu akan sangat mudah tertembus. Jadi dari naik sangat vertikal itu tiba-tiba dia turun, itu sangat mungkin terjadi. Atau sebaliknya, dari turun yang sangat curam, turunnya itu sangat curam, tiba-tiba dia naik. Itu kemungkinan semacam itu bisa terjadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, hal terakhir yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah pemahaman kita tentang apa itu support dan apa itu resisten. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang harga saham, mau naik mau turun, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana supply saham, bagaimana supply, dan bagaimana demand atas saham. Nah, kalau tadi kita sebutkan ketika terjadi transaksi dalam mekanisme transaksi saham tadi, penjual itu merepresentasikan supply, pembeli itu merepresentasikan demand atas saham. Semakin banyak demand atas saham,
itu kemungkinan harganya akan cenderung untuk naik. Begitu pula sebaliknya, supply-nya yang lebih besar, demand-nya kecil, maka harga saham akan cenderung untuk turun. Nah, itu logika ekonomi yang sangat biasa gitu ya. Nah, naik atau turunnya harga saham yang tadi dipengaruhi oleh demand atau supply itu akan membentuk level support dan level resisten. Apa itu level support? Level support ini adalah sebuah area level harga di mana pada level tersebut demand atas saham cukup besar untuk menahan turunnya harga saham. Atau bisa kita manai demand atas saham itu lebih besar daripada supply-nya. Permintaan atas saham lebih besar daripada supply-nya. Sebaliknya, resisten itu adalah sebuah kondisi di mana level harga akan cenderung untuk tertahan untuk tidak naik. Artinya menghentikan pergerakan naik. Kenapa? Karena supply atas saham lebih besar daripada demand-nya. Nah, ini yang kita contohkan seperti ini. Titik resisten itu berada di atas, titik support itu berada di bawah. Nah, support itu adalah sebuah area level harga di mana demand atas saham itu lebih besar daripada supply-nya. Jadi ketika harga saham itu menyentuh level support, maka di situ akan naik mantul lagi. Itu namanya adalah level support. Sebaliknya level resisten itu adalah sebuah kondisi level harga di mana supply atas saham itu lebih besar daripada demand-nya. Jadi begitu menyentuh naik menyentuh sampai dengan level resisten, itu harga akan turun lagi. Jadi kondisi atau level antara support dengan resisten itu pergerakan sahamnya akan naik turunnya di kisaran itu. Tapi perlu kita ingat, ini resisten dan support ya sama ini. Contoh ini dengan ini sama. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika posisi resisten yang ada, posisi resisten atau area level resisten yang kita batasi itu tadi, itu misalnya tiba-tiba tertembus, maka level resisten itu akan menjadi level support, akan berubah menjadi level support. Tertembus lagi, maka level resisten itu akan berubah menjadi level support. Tertembus lagi, itu akan menjadi level support yang berikutnya. Itu contohnya di sini. Garis kuning yang pertama, itu sebenarnya adalah posisi resisten. Kenapa resisten? Karena harga sahamnya ketika menyentuh angka atau level resisten di garis kuning yang pertama itu, dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi. Cuman, begitu masuk di bulan Oktober tanggal 10, di contoh itu tadi, harga saham tiba-tiba dia menembus posisi level resistennya. Maka ketika seperti itu, posisi garis kuning yang semula resisten akan menjadi support, akan menjadi level support. Sedangkan level resistennya akan kita naikkan di atas, di garis yang kedua, kuning yang kedua. Begitu itu naik lagi dan ketembus lagi level resisten yang kedua atau di garis kuning yang kedua, maka di situ garis yang kedua itu akan menjadi support. Resistennya akan kita naikkan di level kuning atau garis kuning yang ketiga. Jadi ketika posisi resisten itu tertembus, resisten itu akan menjadi support. Ketika tertembus berikutnya akan menjadi support yang kedua. Tertembus lagi akan menjadi support yang ketiga. Sebaliknya juga sama itu. Posisi support ketika dia tertembus itu akan menjadi resisten. Itu kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi harga saham kalau sudah menyentuh level support tapi dia itu turun lagi, menyentuh di bawahnya, turun lagi nembus garis supportnya, maka di situ garis support yang kuning itu akan berubah menjadi titik resisten, titik supportnya kita turunkan lagi. Kebalikannya semacam itu. Begitu materi yang saya sampaikan. Selamat menjadi investor pasar modal. Ya paling tidak kalian tahu bagaimana pasar modal. Pasar modal itu adalah sebuah mekanisme transaksi jual beli saham dan juga yang lain-lain yang sebenarnya di situ memiliki potensi keuntungan yang cukup besar kalau kita tepat dalam memilihnya.
Tapi kalau kita tidak tepat, ya potensi kerugian juga bisa muncul di situ. Makanya kita harus belajar lebih jauh tentang saham, khususnya saham, lebih umum pasar modal, dengan mengikuti mata kuliah yang ada kaitannya dengan pasar modal dan juga praktikum pasar modal. Demikian Mbak pembawa acara, Mbak Moderator, kami kembalikan sepenuhnya kepada teman-teman asisten hukum pasar modal. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Helmi Haris, SHI MSI. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaan. Bagi peserta, silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot, dan nanti dikirimkan ke link absen yang akan kami bagikan sebentar lagi. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Vinka Febrianingrum, NIM 195221288 KKSH. Apakah efektif jika kita menganalisa sektor perbankan menggunakan DER, di mana perbankan sendiri DER-nya di atas 100% semua? Dan bagaimana cara menganalisa sektor perbankan yang tepat? Apakah ada rasio-rasio khusus dalam menganalisa sektor perbankan? Monggo Bapak. Oke, pertanyaannya lumayan menarik ya. Bagaimana ketika kita mau menganalisa perbankan, apakah cukup dengan debt to equity ratio aja gitu ya? Sebenarnya debt to equity ratio itu kalau kita lihat itu merepresentasikan bagaimana kondisi hutang dibandingkan dengan equity-nya, dengan modal yang dimiliki. Nah, untuk melihat atau untuk memutuskan apakah kita beli saham dari bank ini atau tidak, itu idealnya kita jangan hanya melihat dari rasio satu saja ya, jangan hanya dilihat dari debt-nya saja. Tapi kita juga perlu melihat secara umum bagaimana minimal kita tahu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta rasio solvabilitas dari perbankan. Jadi kalau misalnya kita tertarik untuk membeli saham perusahaan secara fundamental ya, berarti di situ penekanannya adalah ke analisa fundamentalnya. Ya upayakan kita paham, meskipun itu tidak melulu harus itu gitu ya. Upayakan kita paham paling tidak ada rasio yang merepresentasikan kondisi profitabilitasnya, ada rasio yang merepresentasikan kondisi likuiditasnya, ada rasio yang merepresentasikan kondisi solvabilitasnya. Kita lihat misalnya dari rasio profitabilitas misalnya. Rasio profitabilitas di perbankan itu kita bisa melihatnya dari misalnya return on equity misalnya. Total pendapatan dibagi dengan ekuitasnya, dengan modalnya. Sejauh mana perusahaan, sejauh mana bank bisa menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang ada. Nah, semakin tinggi nilai ROA-nya, semakin tinggi nilai ROE-nya itu akan menunjukkan seberapa bagus bank itu dari sisi pendapatan. Atau misalnya kita melihatnya dari likuiditasnya. Likuiditas itu kan mencerminkan posisi seberapa mampu bank untuk membayar kewajiban segeranya yang akan jatuh tempo. Nah, di situ kan berarti kan bank harus paham, harus memposisikan apa namanya ya,
posisi dana siap pakai yang kalau misalnya tiba-tiba bank itu harus membayar kewajiban segeranya. Nah, di situ kalau dalam ilmu perbankan kan ada istilah ALMA ya, Asset and Liabilities Management. Nah, tapi jarang bagi seorang investor yang sampai melihat, sampai mencermati sisi ALMA-nya. Tapi paling tidak di situ ada. Ya kalau menurut saya 3 hal itu tadi ya. Minimal kita pelajari, kita lihat dari rasio profitabilitasnya, kita lihat dari rasio likuiditasnya, kita lihat dari rasio solvabilitasnya. Ketika itu bagus ya kita ngambil bank itu sebagai perusahaan yang akan kita beli sahamnya ya nggak apa-apa. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya pergerakan harga saham itu tidak hanya dicerminkan oleh fundamentalnya, oleh fundamental perusahaan. Maka di situ kadang-kadang kita juga perlu juga untuk melihat, kalau saya pribadi ya, perlu juga untuk melihat secara teknikal kira-kira pergerakan harga sahamnya itu seperti apa. Karena kalau misalnya secara teknikal tidak kita perhatikan, yang kita perhatikan secara fundamental saja, itu ya kurang lengkap kalau menurut saya. Meskipun sebenarnya kalau kita beli sebuah perusahaan yang secara fundamental bagus, ya udah kita diemin aja. Oh ini fundamental perusahaannya bagus, kita beli. Kemudian kita diemin aja. 10 tahun lagi baru kemudian kita lihat bagaimana kondisi saham kita, portofolio kita seperti apa. Itu kemungkinan akan naik. Kenapa? Karena perusahaan yang bagus itu kecenderungannya trennya akan naik. Meskipun teknikal juga menjadi sebuah pertimbangan yang perlu kita pakai untuk membeli saham. Gitu ya, Mbak. Apakah dare? Ya kalau menurut saya jangan hanya dare gitu ya. Kalian juga perlu melihat likuiditasnya, profitabilitasnya, serta solvabilitasnya. Oke, gitu Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari M. Rizal. Apakah Bitcoin legal di Indonesia? Bagaimana Islam memandang Bitcoin? Dan apa dasar dalam agama sebagai alat pembayaran dan investasi? Oke, ini sebenarnya pertanyaan agak sedikit melebar ya, agak sedikit melebar karena Bitcoin itu adalah cryptocurrency gitu ya, yang memang secara prinsip berbeda dengan saham. Nah, jadi kalau misalnya kita perlu meletakkan perspektif kita bahwa antara saham, Bitcoin, atau ya sebenarnya tidak hanya Bitcoin ya, cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin, terus kemudian Forex dan sebagainya, itu semua seolah-olah semuanya ketika kita masuk ke situ, kita adalah seorang trader yang sama gitu. Sebenarnya secara prinsip itu beda banget. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang saham, itu berarti kita merepresentasikan kepemilikan kita atas perusahaan. Nah, apakah itu sama dengan Bitcoin? Apakah itu sama dengan Forex? Tentu saja ada perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Cuman tadi pertanyaannya, apakah kemudian Bitcoin dan mungkin juga cryptocurrency yang lain legal di Indonesia? Terus kemudian bagaimana pandangan Islam melihat Bitcoin? Itu mungkin akan lebih tepat dibahas di mata kuliah fikih muamalah atau fikih ekonomi kontemporer. Nanti kalian dapat mata kuliah itu, kalian bisa menggali hal itu lebih detail. Karena antara cryptocurrency, saham, dan juga forex itu merupakan hal yang berbeda. Gitu ya. Saya nggak akan melebar masuk ke cryptocurrency, saya akan melebar masuk ke forex, apalagi kemudian berbicara tentang landasan dalil agamanya. Itu mungkin ada ahlinya yang lebih tepat untuk berbicara tentang itu di fikih muamalah atau di fikih ekonomi kontemporer. Gitu, Mbak. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari Pinky Permatasari, NIM 195211097 dari MBSC. Jika kita sudah membeli saham suatu perusahaan dan kemudian di suatu hari perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka uang yang kita investasikan tersebut bagaimana, Pak? Di sini kalau misalnya ada perusahaan yang
misalnya pilot gitu ya, atau tiba-tiba dianggap bangkrut atau memang bangkrut secara betulan, itu kalau seperti itu saham yang sudah kadung terbeli bagaimana? Nah, Bursa Efek Indonesia membuat sebuah piranti mitigasi yang jelas terkait dengan kondisi sebuah perusahaan, sehingga sebelum masuk ke level pilot, perusahaan itu sudah dimitigasi sedemikian rupa, dan insya Allah sejauh yang saya pahami, dana dari para pemegang saham itu akan bisa direinvest, akan bisa akan bisa diamankan dalam tanda kutip, akan kembali ke para pemegang saham. Karena memang ada mitigasi tertentu sebelum perusahaan itu masuk ke level bangkrut, memang Bursa Efek Indonesia akan melakukan sebuah tindakan sebelum sampai ke level kebangkrutan itu tadi. Gitu, Mbak, jawaban singkat saya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Helmi Haris, SHI MSI, yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live meeting ya, Mbak. Take your heart, you keep yours, I'll keep mine.